Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil rancangan pembuatan game dengan nama gamenya sendiri Rooster Rumble. Untuk anggotanya sendiri itu ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri Robi Maulana, yang kedua Chandra Haris Mulyana, yang ketiga Rafael Praseli. Next slide. Di modern ini game menjadi salah satu powerhouse dalam dunia hiburan. Salah satu genre dari game tersebut adalah RPG atau role playing game yang secara tradisional cenderung lebih terfokus pada market dewasa karena kompleksitas dari RPG itu sendiri. Dalam konteks kali ini, kita merancang sebuah game bertajuk Crystal Rumble yang diharapkan bisa dinikmati untuk segala umur. Game Crystal Rumble tersendiri ini menceritakan tentang seorang karakter bernama Divi yang sedang menghadapi beberapa masalah di kehidupan sekitar dunia remaja, dan bagaimana dia bisa menjadi juara di dunia pertarungan I'm Jago. Next slide. Tujuan proyek pembuatan game Rooster Rumble ini ialah sebagai tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Namun, berikut beberapa tujuan umum dari proyek pembuatan game Rooster Rumble ini. Yang pertama itu ada pengembangan keterampilan teknis, yang dimana meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk pemrograman, desain game, pengelolaan basis data, dan juga pengujian perangkat lunak. Yang kedua ini ada penggunaan metodologi pengembangan perangkat lunak, yaitu menerapkan metode pengembangan perangkat lunak seperti mode siklus hidup perangkat lunak, seperti Agile ataupun Scrum dalam pengembangan game. Yang ketiga ini ada desain game yang kreatif, yang dimana merancang dan juga mengembangkan gameplay yang menarik dari segi grafik dan juga elemen audio yang memikat untuk menciptakan pengalaman game yang menarik. Yang keempat ini adalah pengujian perangkat lunak, yang dimana merencanakan, melaksanakan, dan juga menganalisis hasil pengujian perangkat lunak untuk memastikan kualitas dan kinerja game yang lebih baik. Selanjutnya, Oke, selanjutnya itu ada struktur organisasi. Untuk stakeholder yang akan berkontribusi dalam pengembangan game kita ini itu sudah kita bagi menjadi 3. Ada game programmer, game designer, dan game tester. Pertama itu terkait game programmer. Tanggung jawab game programmer sendiri itu dia akan melakukan desain game dan konsep ke dalam kode komputer yang dapat dijalankan. Desain gamenya sendiri itu akan didesain oleh game designer. Nantinya programmer hanya menerjemahkannya saja ke dalam kode. Kedua itu ada dia akan merawat dan memperbarui kode jika terdapat bug atau masalah terhadap fitur-fitur di dalam game. Untuk bug atau masalah ini nantinya akan dilaporkan oleh game tester. Ketiga itu terkait pengoptimalan kode, sehingga nantinya game akan berjalan dengan lancar, efisien, sehingga tidak terdapat gangguan yang akan menyebabkan experience player atau user menjadi terganggu. Kedua itu ada game designer. Tanggung jawabnya game designer sendiri itu dia akan merancang konsep, mekanik, pengalaman gameplay dari game, ide-ide yang terkait pengembangan game, desain level, map, dan lain-lainnya. Ketiga itu ada game tester. Game tester ini bertanggung jawab untuk menguji game secara menyeluruh dan melaporkan bug atau masalah yang ditemukan saat pengujian. Biasanya game tester ini akan menguji dari sisi fungsionalitas dan kinerja game sehingga game berjalan dengan baik sebelum dirilis. Nantinya bug atau masalah yang dilaporkan akan bug atau masalah yang ditemukan akan dilaporkan kepada game programmer sehingga bug atau masalah tersebut bisa diperbaiki. Next slide.
Fitur dalam game Royal Rumble yang pertama adalah sistem leveling, di mana player atau user dapat menaiki level dia sesuai dengan progres yang dia lakukan. Sistem ability dan statistik, statistik ini dapat terjadi ketika si user atau player ini menaiki level yang ada. Sistem inventory, player dapat mengakses sistem inventory atau berupa tas dalam game tersebut untuk mengatur beberapa item atau quest item untuk membuat player sendiri progress ke next level. Dari quest ini yang menentukan apakah karakter ini ketika dia berhasil dia akan naik level atau enggak langsung ke quest selanjutnya. Musik akan menemani user atau player ketika bermain game Royal Rumble. Dialog dan interaksi dari NPC atau non-playable karakter atau NPC ke NPC lain yang terdapat dalam quest atau dalam map yang ada. Sistem pertarungan adalah bagian dari quest yang menentukan apakah player bisa lanjut ke progres selanjutnya atau tidak. Peta dan navigasi fitur ini adalah untuk sebagai pemain dia bisa melihat quest-nya tuh ada di mana gitu. Terus save dan load ya player bisa untuk menyimpan progres yang dia lakukan dan meload progres yang sudah player lakukan. Next slide. Berikut adalah flowchart dari Royal Rumble. Ketika user boot game tersebut, user akan ditemui dengan main menu. Di main menu tersebut ada new game, ada quit, ada load atau save. Ketika user memilih new game, user akan dimasukkan ke dalam karakter interaction atau bisa dibilang opening dari game Royal Rumble ini, di mana di game Royal Rumble ini ada musik yang menemani user selama bermain di game Royal Rumble ini. Ketika untuk melanjutkan progres, ketika user melanjutkan progres, user akan menemui sistem quest, di mana user harus menjalankan beberapa misi, yang salah satu misinya itu terdapat beberapa item atau quest item untuk player sendiri memprogres dari quest tersebut. Dan juga ada beberapa hadiah atau reward ketika quest selesai. Player akan diberikan beberapa item untuk membantu melanjutkan progres ke quest selanjutnya. Dalam quest ini sendiri, ketika player dihadapkan dengan sebuah quest, terjadi sistem save secara otomatis, di mana ketika seandainya player gagal, dia akan bisa meload dari awal quest yang dia terima. Di dalam quest tersebut ada battle atau pertarungan, di mana pertarungan ini akan menentukan bahwa apakah player akan lanjut ke quest tersebut untuk progresnya atau tidak. Nah, ketika battle selesai, sistem akan meng-save seandainya user berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Ketika pertarungan selesai, user akan level up. Di dalam konteks level up ini terdapat ability dan
statistik, di mana ability dan statistik itu juga berpengaruh terhadap pertarungan yang player lakukan. Ketika selesai dengan pertarungan tersebut, maka player akan menyelesaikan quest tersebut, lalu terjadi lagi auto save, di mana player bisa mengakses save-nya tersebut untuk seandainya ada terjadi gangguan atau segala macam. Jadi sistem save ini dibutuhkan dalam konteks penyelesaian quest tersebut. Setelah selesai quest tersebut dan progresnya sudah menemui ending, maka game Rooster Rumble berhasil diselesaikan oleh player. Next slide. Oke, berikut use case diagram yang akan ada di dalam game Rooster Rumble. Untuk use case-nya sendiri kurang lebih sama dengan flowchart, di mana user dapat melakukan save atau load dari game yang sudah dia pernah mainkan. Selanjutnya dia bisa memulai quest atau dia bisa menyelesaikan memulai misi di dalam game sehingga mendapatkan sebuah reward atau paling umum dia bisa menyelesaikan game tersebut dengan menyelesaikan semua questnya. Selanjutnya ada dialog atau interaksi, user atau player bisa berinteraksi dengan NPC yang di dalam game, di mana nantinya dari interaksi dengan NPC tersebut user bisa melanjutkannya ke dalam sebuah quest atau misi. Selanjutnya sistem pertarungan, di mana setelah user memulai quest atau misi, dia akan dihadapkan dengan sebuah fitur bertarung atau battle yang akan membuat user atau player itu merasakan sensasi yang baru di dalam sebuah game Rooster Rumble. Terakhir itu sistem statistik atau ability. Sistem statistik atau ability ini akan berjalan saat si user atau player menyelesaikan sebuah misi atau quest, sehingga fitur tersebut akan berjalan dengan menaikkan level-level player. Kurang lebih use case di sini sama mirip-mirip dengan flowchart yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Chandra. Oke, next slide. Oke, untuk selanjutnya ini adalah spesifikasi dalam pembuatan game Rooster Rumble yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yang dimana ada spesifikasi fungsional dan juga ada spesifikasi non-fungsional. Spesifikasi fungsional ini mencakup fitur-fitur dan juga perilaku permainan, sementara spesifikasi non-fungsional ini mencakup aspek-aspek kinerja, keamanan, dan juga kualitas lainnya. Berikut ini merupakan spesifikasi dari fungsional. Yang dimana yang pertama ini ada karakter utama, yaitu ada satu karakter utama yang bernama DV. Yang kedua ini ada mode permainan. Untuk mode permainannya ini mode single player yang memungkinkan pemain bermain melawan komputer. Yang ketiga ini ada area permainan. Untuk area permainan ini terdapat beberapa area yang bergantung pada progres dari pemain. Terus setiap area ini memiliki desain yang berbeda dan elemen-elemen yang interaktif juga. Yang keempat ini ada kontrol karakter, yang dimana pemain dapat mengontrol karakter menggunakan keyboard, dan juga kontrol harus intuitif dan juga responsif. Yang kelima ini ada tujuan permainan ini, itu pemain harus menjalankan misi dan juga melatih ayam jago milik pemain sendiri. Dan juga permainan berakhir ketika pemain menyelesaikan cerita ataupun misi yang telah disediakan. Yang keenam ini kemampuan ayam jago itu setiap ayam jago ini memiliki kemampuan unik seperti misalkan menghindar ataupun
ada serangan khusus. Terus juga ada kemampuan yang dapat digunakan untuk keuntungan strategis. Selanjutnya adalah spesifikasi non-fungsional, yang dimana yang pertama ini ada kinerja, yaitu permainan harus berjalan dengan lancar pada berbagai perangkat dengan spesifikasi yang berbeda. Dan juga kecepatan bingkai per detik atau FPS yaitu harus mencapai setidaknya 60 FPS untuk pengalaman bermain yang nyaman. Yang kedua ini ada grafis dan juga audio, yang dimana untuk grafis ini permainan harus menarik dan juga sesuai dengan tema. Dan kalau untuk efek suaranya ini yang berkualitas tinggi untuk mendukung pengalaman permainan juga. Yang ketiga ini ada platform dukungan, yang dimana permainan harus dapat diakses pada berbagai platform seperti Windows dan juga macOS. Selanjutnya itu ada Yang terakhir itu terkait life cycle. Di sini sudah kami secara besarkan 6 poin utama dalam life cycle itu ada perencanaan, desain, pengembangan, uji, optimasi, rilis. Untuk di perencanaan sendiri itu tahap awal melibatkan definisi visi dan tujuan game perencanaan. Biasanya juga mencakup terkait analisis pasar, penentuan platform yang akan digunakan, dan identifikasi fitur-fitur kunci yang ada di dalam game tersebut. Kedua itu desain. Di desain ini nantinya tim pengembang akan merancang elemen-elemen game, termasuk jalan cerita, karakter, map atau dunia gamenya, mekanisme pertempuran, inventory, kemampuan, dan level dari si karakternya itu sendiri. Selanjutnya itu ada pengembangan. Di dalam pengembangannya nanti ada tim yang mulai membangun komponen game. Biasanya yang terlibat di sini itu programmer. Nanti di dalam pengembangan ini juga fitur-fitur permainan seperti pertempuran, interaksi karakter, quest, sistem inventory dan sistem kemampuan akan dikembangkan pada tahap ini. Selanjutnya itu ada uji. Game di poin ini game akan diuji secara intensif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau masalah performa dan kesalahan dari desain. Selanjutnya ada optimasi. Di optimasi ini akan dilakukan pengoptimalan kinerja dan stabilitas permainan menjadi fokus pada tahap ini. Di mana game harus dijalankan dengan lancar di berbagai platform dan perangkat keras sehingga nantinya tidak ada keluhan dari para user atau player. Yang terakhir itu peluncuran atau rilis, di mana di tahap ini game siap untuk diluncurkan atau diluncurkan ke pasar. Hal ini termasuk penyesuaian dengan persyaratan platform dan pengiriman ke, misalkan contohnya untuk ke Play Store itu akan disesuaikan persyaratan-persyaratan di dalam Play Store dengan game kami sehingga game kami dapat diliris ke platform tersebut. Next slide. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau materi yang disampaikan masih kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.